Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sadri wa yassir amri yafqahu qawli. Yang saya banggakan ibu-ibu TKIT Senar Melati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan waktu, nikmat, sehat dan tempat untuk berkumpul bersama dalam kegiatan saya hari ini siang ini, yaitu bagian dari tugas CGP saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Diseminasi ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini. Saya mengambil tema atau judul yaitu keyakinan kelas sebagai langkah membangun budaya positif di PAUD. Tepuk atas, tepuk bawah. Ya, kita mulai ya untuk yang langsung ke materi saja. Yang pertama nanti untuk diseminasi ini kita ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan universal, keempat motivasi perilaku manusia, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Untuk hari ini nanti saya akan lebih fokus ke keyakinan kelas dan restitusi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam konsep inti budaya positif, yang pertama adalah kita mempelajari pembelajaran tentang perubahan paradigma baru. Di sini bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka yang saat ini kita sedang laksanakan. Kemudian di sini ada miskonsepsi sebagai dasar kita untuk mengubah paradigma, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini bahwa guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid ya. Jadi misalnya anak itu mau dikontrol, memang anak itu mengkondisikan dirinya bahwa untuk hari ini atau pada saat itu dia mau dikontrol sebagai suatu pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif itu belum tentu efektif ya. Untuk miskonsepsi teori kontrol. Kemudian bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata ketika anak diberikan penekanan bahwa kamu tuh salah, DKR menaikkan karakter anak, ternyata malah kadang anak-anak malah rendah diri ataupun malah berkecil hati seperti itu. Kemudian bahwa ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini sesuai dengan konsep merdeka bahwa ternyata orang dewasa itu tidak bisa mengontrol anak. Nah, ini untuk mengubah paradigma ini kita membandingkan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon adalah realita, menganggap bahwa realita kebutuhan kita sama. Semua orang memiliki hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang bisa mengontrol kita, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan model berpikir menang kalah. Jadi di sini lebih ke kita mengontrol anak ya. Jadi anak itu sesuai pandangan kita. Jadi anak itu tidak dianggap mempunyai pandangan atau sudut pandang yang berbeda seperti itu. Jadi kita tetap luwih tua ya iso mengontrol anak seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya ada satu pihak yang dikalahkan. Jadi kita mungkin kemauan kita dituruti, cuman anak itu kan jadi terkalahkan. Jadi dia punya alasan tertentu yang sehingga melakukan suatu perilaku. Nah itu kita tidak pertimbangan seperti itu.
Kemudian kalau teori kontrol ini memandang bahwa realita kebutuhan kita beda. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku mempunyai tujuan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang-menang. Jadi di sini solusinya nanti semua pihak menang. Jadi saya juga memberikan penguatan atau solusi tanpa memaksa anak. Kemudian anak juga diberikan kesempatan untuk memberikan solusi-solusi terhadap permasalahannya sendiri untuk menuangkan ide bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya seperti itu. Kemudian ini adalah contoh ketika kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini ada angka 6. Ini teman-teman bisa membayangkan ini ya, bisa membayangkan ketika angka 9 dilihat dari sisi yang berbeda. Ada satu yang menganggap ini 6 dan 9 ketika dilihat dari sisi yang lain. Nah ini kenapa beda? Karena seperti tadi kita melihat itu cuma dari satu pandang saja, satu perspektif saja. Jadi tidak ada kalah dan menang, salah atau benar. Jadi di sini di teori kontrol itu kita menghargai semua alasan ketika anak pada konteks kita di sekolah itu alasannya apa harus kita dengarkan sehingga nanti solusi terakhir adalah kita ke tahap menang-menang tadi. Jadi guru juga dapat memberikan arahan, kemudian anak juga dibimbing untuk menentukan solusi tanpa ada paksaan atau hukuman. Kemudian adalah di sini ada masuk ke konsep inti selanjutnya yaitu disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Kalau teman-teman mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam benak teman-teman? Tertib, sesuai aturan, taat. Nah, di sini ya. Ya, disiplin itu adalah tertib, taat, sesuai aturan. Ya, coba kita lihat di sini. Apakah disiplin positif itu kalau dihubungkan dengan disiplin yang kita pahami sampai saat ini? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini sesuai apa yang dikatakan Ki Hajar Dewanto. Intinya untuk mencapai kemerdekaan pendidikan yaitu menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah penerapan disiplin positif atau disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Jadi kata kuncinya disiplin di sini, disiplin positif adalah motivasi intrinsik. Jadi kita mengarahkan anak sebisa mungkin supaya timbul dari hati anak-anak itu untuk melakukan suatu aturan tanpa ancaman, hukuman maupun diberi penghargaan berupa reward seperti itu. Jadi rasa dikei opo ki anak wis nalar dhewe nek iki sudah harus dilakukan, merupakan hal baik yang harus dilakukan seperti itu. Selanjutnya bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal dan bukan ekstrinsik atau eksternal. Nah, nanti kita ada tulisan tebal di sini, nanti kita akan bahas selanjutnya apakah nilai-nilai kebajikan dari nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, ini adalah masuk ke konsep inti yang ketiga yaitu tentang budaya positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan hasil kesepakatan dan diyakini bersama sebagai payung besar atau pondasi setiap perilaku kita. Ini lintas agama, suku, bahasa, dan latar belakang. Jadi ketika kita memunculkan nilai-nilai kebajikan universal itu nanti semua sudah paham maksudnya seperti apa dan bisa
diyakini dilaksanakan lintas agama. Jadi semua masyarakat umum sudah paham bahwa ini adalah suatu kesepakatan berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Dengan diyakini diharapkan timbul motivasi intrinsik untuk menjalankannya. Nanti jadi kita goalnya itu ini untuk keyakinan ini, nanti fokus keyakinan itu bagaimana memunculkan motivasi pada anak supaya menjalankan nilai-nilai kebajikan itu dari kesadaran dirinya sendiri tanpa kita bujuk atau kita berikan penghargaan. Di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi pendidikan. Nah, di sini yang lagi booming yaitu profil pelajar Pancasila yang berisi 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang kita terapkan di sekolah kita. Jadi kita menggunakan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada contoh lain dari nilai kebajikan yaitu Ibu atau Primary Years program PYP yang berisi tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada satu lagi contoh nilai kebajikan yaitu keterampilan hidup yang meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Kalau melihat dari nilai-nilai kebajikan ini kan tentunya teman-teman sudah bisa membayangkan deskripsi dari tiap-tiap nilai ini kan. Jadi inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi semua orang sudah tahu dan meyakini seperti itu. Selanjutnya adalah motivasi manusia. Nah, di sini kita mengenal 3 motivasi manusia. Jadi motivasi itu sebagai alasan ketika kita melakukan suatu tindakan pasti ada motivasinya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hasil menghargai sendiri dengan nilai-nilai kebijakan. Nah, kira-kira dari ketiga ini yang menurut teman-teman yang berasal dari dalam diri itu yang mana motivasinya? Dari ketiga ini. Ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hasil berasal dari motivasi diri. Nomor 3 atau 2 atau 2 atau 3? Ya, kita melakukan dengan kesadaran diri. Sepakat nomor 3. Jadi kalau untuk yang nomor 1 dan 2 itu kita masih ada motivasi lain yang diiming-imingi kasarnya untuk mendapatkan sesuatu. Dan kalau yang pertama ini lebih tidak nyaman lagi karena kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berusaha untuk memberikan motivasi pada anak pada nomor 3 ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita kenal hukuman, istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bahas bersama-sama apa perbedaannya nanti ya. Kita pertama lihat dulu artinya. Hukuman adalah suatu prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau kesalahan atas kesalahan pelanggaran. Yang kedua konsekuensi dulu adalah akibat, hasil, impact atau pengaruh dari suatu perbuatan, hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang seringkali buruk atau tidak nyaman. Dan yang ketiga adalah restitusi, adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi kalau dilihat dari motivasi tadi, masuk ke motivasi nomor berapa kalau restitusi? 3, betul. Jadi kita menumbuhkan motivasi diri atau kesadaran diri anak melalui dari motivasi kita menumbuhkan motivasi nomor 3. Nah, nanti untuk penyelesaian masalah kita ini menggunakan istilah restitusi.
Lalu apakah perbedaannya? Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu dan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman dapat berubah berupa psikis, disakiti dalam bentuk perbuatan maupun kata-kata. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Murid sudah tahu bentuk konsekuensi. Murid tetap dibuat nyaman dalam jangka pendek. Sikap guru selalu memonitor, mendorong kepatuhan, anak belajar taat peraturan. Yang ketiga adalah restitusi. Ini ciri-cirinya: proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencapai solusi sendiri, mendorong disiplin positif, anak memecahkan masalah. Jadi di sini yang saya buat hijau ini adalah konsep dasar untuk yang hukuman ini. Nanti anak itu membentuk anak menjadi kesalahan itu menjadi suatu kegagalan, seperti itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi dan restitusi membuat karakter atau menciptakan karakter anak menjadi bahwa kesalahan itu merupakan identitas sukses untuk meraih kesuksesan. Kemudian kalau dilihat dari motivasinya ini, yang paling mempunyai motivasi ekstrinsik adalah hukuman. Sedangkan nanti konsekuensi itu kalau menurut saya di tengah-tengah. Jadi dia sudah menjalan, tapi karena dia tahu kalau aku melakukan ini pasti ada efeknya, dan guru memberikan ketidaknyamanan maupun sebentar, tapi tidak sampai memberikan rasa marah. Kalau hukuman kan biasanya anak jadi benci atau marah atau kapok atau trauma. Kalau konsekuensi ini sedikit memberikan penjelasan tentang dampak peringatan, anak dibuat sedikit tidak nyaman. Tapi di sini yang tidak bagus adalah anak itu menjadi ketergantungan karena selalu dimonitor guru, selalu diingatkan guru. Sedangkan restitusi adalah anak itu sudah mulai memahami, menganalisa seperti ini itu aku harus bagaimana, dan guru hanya sebatas menuntun, memberikan suatu penawaran yang sifatnya tidak mengharuskan. Jadi anak dipilih, dibimbing untuk menyelesaikan atau bagaimana memenuhi kebutuhannya ketika dia melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Jadi anak bagaimana aku harus mengambil solusinya, aku harus bagaimana bersikap dengan orang lain, dan diharapkan dengan restitusi ini anak bisa memecahkan masalah dengan menumbuhkan motivasi diri. Dia itu sadar bahwa itu tuh nggak benar dan apa yang harus aku lakukan. Kemudian ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kita itu tidak usah repot-repot gawe ribut gawe apa-apa, karena penghargaan itu adalah ketika anak itu mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kita bisa masuk ke situ bagaimana bisa memberikan apresiasi tanpa ada barang maupun ada materi. Jadi kuiki song ini ya wis suatu penghargaan bagi dirimu sendiri. Yang penting itu bagi dirimu sendiri. Kalau orang di sekitar aja memberikan apresiasi cuma untuk tambahan motivasi saja. Jadi di sini itu penghargaan kita bentuk dalam bentuk apresiasi tanpa ada penghargaan terlebih lagi dalam bentuk barang ataupun benda-benda lain. Kemudian ada beberapa pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Menurut teman-teman, kalau anak itu sesuai dengan pengalaman teman-teman, kalau anak itu diberi ribet bintang itu lama-lama tertarik tidak? Enggak, tidak. Ini ya sudah biasa. Apalagi mau bentuknya bintang mana berburu mengentuk si jiwa, aku kan udah akan pengalaman saya seperti itu. Jadi bicara nih ya, nah ini adalah masuk dari pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kita kurang efektif. Jadi di sini melanjut ke penghargaan. Yang kedua adalah tidak efektifnya di sini. Jadi anak ya wis ora tertarik meneh ngomong untuk kebal, wis untuk bintang menoe.
setelah tertarik Bu Guru kayak gitu. Jadi kita kan tambah meneh modelnya kasarnya kok kayak apa meneh ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Di sini ada kan ada rasa iri sama teman, kok aku kan dikayak Bu Guru. Nah kayak gitu kan ada diskriminasi juga seperti itu. Nah ini adalah penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Nah di sini ketika orang itu melakukan pekerjaan dengan iming-iming nek tak kayak ngerjain rampung tak kayak iki gelem ra seperti itu. Setiap hari seperti itu. Nanti lama-lama kan wis cetok iki mbok bener mbok ora iki mesti dikek penghargaan. Yang penting kan sudah selesai. Nah itu mengakibatkan ini mengurangi ketepatan, kualitasnya juga biasa-biasa saja. Yang penting wis rampung. Nah seperti itu. Kemudian kreativitas. Nanti ini terlihat saat kita melakukan suatu kegiatan berbau seni. Nanti kreativitasnya ya ngono-ngono ki wae wong. Aku sepenting wis gawe berbau seni yo mesti wis entuk penghargaan seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Di sini terlihat ketika kowe nek entuk gimana ya? Kalau kamu menyelesaikan ini, nanti kamu mendapat hadiah seperti itu terus. Jadi motivasi anak itu rasanya aku jadi kurang karep ngene nih aku kowe entuk iki rasanya kan jadi suatu keharusan untuk dia untuk melakukan seperti itu. Jadi lama-lama kok aku jadi koyo keharusan ya seperti itu. Padahal itu apa loh itu penghargaan. Tapi karena tidak sesuai dengan kemauan anak, hati nurani anak, jadi merasa terhukum. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah ini yang kita usahakan munculkan untuk anak didik kita. Jadi menumbuhkan motivasi dalam diri intrinsik ini nanti akan berjangka lebih lama dalam jangka panjang. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau teman-teman di sini kumpul di sini tuh mesti mempunyai beberapa motivasi dan kebutuhan dasar masing-masing. Jadi beda-beda ya sudut pandang teman-teman. Ini juga sama. Jadi ketika orang melakukan suatu tindakan itu pasti punya alasan. Baik itu tindakan buruk atau baik pasti punya motivasi atau kebutuhan dasar sendiri yang harus dia penuhi. Apakah kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian rasa kasih sayang dan ingin diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dari suatu komunitas. Kemudian penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan berprestasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, dan mencoba hal baru. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Di sini contohnya bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Dan ini sering kita temukan pada anak-anak selama kita melakukan kegiatan belajar setiap harinya. Bermacam-macam kebutuhan dasar ketika anak melakukan yang aneh-aneh atau apapun itu dalam rangka mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti itu. Jadi nanti tugas kita sebagai guru harus bisa melihat, oh jadi anak ini jadi pengen opo toh. Jadi nanti ke depan kita bisa memberikan solusi untuk anak, diajak bareng solusi ini seperti itu. Itulah perlunya kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Nah di sini ada contoh kasus. Bisa dibacakan Bu Irma biar tidak ngantuk. Contoh kasus di mana seorang anak tingkat nomor 1 begitu tiba-tiba masuk dalam satu sekolah dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada dunia. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh dunia? Jika jawabannya seperti ini, jika Anda sebagai guru Dinda, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah
contoh kasus Dinda di TK, seorang anak TKB ya. Dan di sini ada suatu pernyataan. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama adalah ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu kan sering kita lihat. Ini kasusnya Bu Endah. Kemarin dapat cerita lagi mesti nangis. Nanti orang tak sapa. Seperti ini juga sama. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin anak-anak penuhi? Kasih sayang ya. Nah, ini sepatu baru. Nah, terus anak-anak senang banget. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, ini buat evaluasi kita kalau sering lihat seperti itu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak-anak? Dari yang tadi, saya bukakan lagi ya. Ya, ini kira-kira apa? Aku bosan, mosok ngene-ngene terus pelajaran nih. Kesenangan. Iya, kebebasan. Dia ingin mencoba hal-hal yang baru. Seperti itu. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini padahal pengennya ya ben bangga, ben punya rasa percaya, ternyata malah medun. Kira-kira apa? Apa? Pengertian diri, keinginan dianggap memimpin atau berprestasi. Ya, penguasaan. Ya, ingin mempunyai ya dihargai lah seperti itu. Padahal guru ini niatnya ya enggak seperti itu ya. Ini tuh KB itu bagus seperti itu. Tapi kan sudut pandang anak beda. Kemudian ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa? Kebebasan atau kesenangan? Kebebasan. Bebas. Ya. Kembali lagi ke sudut pandang teman-teman. Kalau kira-kira iya, makanya itu sudut pandang teman-teman kan berbeda. Kebebasan juga bisa, nanti tergantung teman-teman menyikapi alasannya apa. Kesenangan juga bisa. Kesenangan ketika dia pengen nyanyi seneng-seneng orang oleh kebebasan, aku ya pengen ini, pengen nyanyi, itu bisa seperti itu. Jadi nanti keterampilan gurunya untuk mengetahui ini kebutuhan dasarnya apa ya, nanti untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk kan ini suatu masalah, jadi kita harus selesaikan untuk kemudian hari. Kira-kira kok yang dari yang pernyataan pertama, teman-teman mau ngapain ini? Yang langkah selanjutnya? Yang disapa, ya disapa Bu Endah. Ben ora nangis. Kemudian yang kedua apa teman-teman, ini PR loh ini. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ya, pembelajaran yang berdiferensiasi, memberikan fasilitasi yang optimal pada anak. Kita ajak anak-anak untuk kamu pengen belajar apa seperti itu. Kemudian yang ini, yang aku sebel ini untuk ngawekannya seperti ini. Kira-kira teman-teman mau gimana? Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kayak semuanya. Iya, bisa. Jadi semuanya dipajang itu, boleh dipajang. Ada yang lain, solusi lain? Selain semua dipajang semua, rasa dipajang kabel langsung masukkan portofolio. Atau boleh anak suruh maju siji-siji, nanti suruh cerita menjelaskan, boleh. Kalau yang terakhir, yang pernyataan keempat, ketika tidak boleh menyanyi ketika belajar, solusi apa yang Bu Guru? Oh ya Bu. Kalau Bu Endah menyetelke. Oh ya, memberikan musik, alunan musik ya, nanti anak-anak bisa bersenandung sendiri. Kalau Bu Nike video ya. Oh, jadi dia Bu Nike berarti solusinya dia mengintegrasikan dalam kegiatan. Padahal dia kan pengen nyanyi
ini bunyi kan, bukan lihat video. Oh ya. Sudah tersolusikan. Jadi guru punya trik-trik sendiri sesuai dengan kondisi atau karakter anak-anak di kelasnya masing-masing. Kemudian di sini kita akan mengenal 5 posisi kontrol. Nah, ini penting sekali bagi ibu guru ketika menghadapi murid. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga teman, keempat pembuat rasa bersalah, dan kelima manajer. Apakah artinya itu semua? Yang pertama adalah penghukum. Ini contohnya kayak tadi. Jadi kalau menghukum ini tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang kita perbuat. Telat ya telat, itu kan tidak ada hubungannya, dan itu tiba-tiba cuma sepihak diputuskan oleh guru. Jadi anak yang bagian kalah ini, yang menang guru nih. Biasanya apa ini? Nek dihukum ini juga anak-anak apa? Efek atau dampaknya? Marah, sengit, kayak besok orang makan sekolah, seperti itu, yang mogok, kakek. Kemudian teman, ini contohnya ada kalimat pernyataannya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu. Adakah yang seperti ini? Ini lebih mending daripada penghukum. Adakah yang seperti itu? Kadang-kadang ya, nes kepepet nanti ya jadi teman seperti. Padahal kita juga teman ini kayak membuat nyaman ya. Kita memposisikan seperti anak, jadi bisa jadi teman, bisa jadi guru. Cuma mungkin penempatannya ketika kita melakukan suatu kontrol itu yo sing pas sekali 2 kali mungkin ora apa-apa. Ning kok nek setiap suatu kebiasaan dadi kok gurune ya mung diayali murid seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan pada ibu guru kalau nanti ibu ditegur kepala sekolah? Atau kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak? Ini pernah saya lakukan juga ini. Saya juga. Iya. Sakit wes bingung iki anak itu juga piye. Iya, saya pernah. Tapi yo ada berhasilnya juga sih menurut saya. Jadi bocah itu nek arep kagol nangis, itu rada mikir-mikir kalian guru nangis. Rasa bersalah. Ya pada awalnya saya juga nek tiga ini kok rasa nek kleru, padahal kan yo nek anak ini atine gede, nek atine cilik kan tambah langsung jelek. Nah, seperti itu. Ramempan. Kemudian pemantau. Nah, ini apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini lebih ke apa? Mengingatkan atau memonitor ya. Jadi guru memberikan arahan untuk mengingatkan konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu. Misalnya, Bu Guru, aku menumpahkan minuman temanku. Lah itu guru langsung, lah kalau kamu menimpahkan itu kamu harus apa? Sebetulnya diingatkan konsekuensinya kamu harus apa. Ada yang langsung ya, ada yang langsung nolak, ada apa. Tapi ini kan ada ketergantungan juga. Nek ora di elengi guru ya orang mesti ngelakoni seperti itu. Ini adalah pemantau. Jadi guru harus memberikan pantauan terus. Kita kan inginnya juga anaknya harus mandiri. Mosok ketika kita tinggal misalnya ada guru yang lain ganti, biasanya kan aku iso melaku nih ganti guru nih ganti ya wes ucul seperti itu. Nah, ini adalah posisi ketika guru menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian adalah manajer, contohnya apa yang kita yakini. Kalau kamu meyakini, maukah kamu melakukannya? Ini harapan kita nanti guru itu bisa di posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita ingin anak itu bisa memanage dirinya sendiri. Kita hanya menuntun, memberikan penawaran atau pernyataan yang memancing anak untuk aku piye yo, mengidentifikasi aku melakukan ini tuh apa yang aku inginkan, aku harus bagaimana, aku harus berbuat apa untuk orang lain seperti itu. Jadi ada timbul motivasi intrinsik atau kesadaran diri. Nanti kita arahkan kita untuk berposisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ada sedikit kuis biar teman-teman nggak ngantuk. Saya akan putarkan kuis time. Nanti ada beberapa pembahasan yang bisa kita jadikan diskusi ketika kita pernah melakukan atau mendapat pengalaman seperti itu. Sini ya. Ya, di sini ada beberapa kuis tentang posisi kontrol. Ini adalah petunjuknya, saya lewati.
Pertanyaan pertama, tolong dibacakan Bu Tati. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pernyataan tersebut merupakan posisi kontrol guru sebagai kira-kira sebagai apa? Teman-teman bisa memberikan solusi ini. Ketika ada pernyataan seperti itu, seperti apa? Membuat merasa bersalah. Pemantau, membuat rasa bersalah. Kita lihat plotnya ini ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Teman-teman mau keputusan apa? Pilih yang posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. Pembuat teman, aku teman. Mau teman dulu apa membuat kita pilih teman dulu atau membuat rasa bersalah? Fixnya yang mana? Kan dewa-dewa. Yang pertama apa dulu? Teman dulu. Wah, salah. Aku sedih. Baik, teman salah. Berarti apa kira-kira? Yang D dulu apa E dulu? D. Bentar. Pencet. Sudah ada teman membuat rasa bersalah belum tepat? Pemantau sudah. Belum. Bu, ini kan pilih apa? Penggu berarti? Bentar. Kepencet. Nah, kita putuskan untuk sebagai manajer atau penghukum? Manajer. Coba kita lihat lagi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Saya penghukum. Coba kita lihat benarnya tuh di mana. Nah, di sini pembahasannya. Guru. Pembahasannya ini. Pencet, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya ketika kita biasanya seperti itu. Bahasannya ya lugas, keras, terus dengan wajah yang seram, nunjuk-nunjuk, biasanya ciri-cirinya. Terus menyebabkan timbulnya dendam pada guru. Biasanya terus nek TK ya mutung ya orang sekolah, terus trauma atau ada teman yang seperti itu sok menjadi pol terus menghukum temen nih. Kemudian mulai kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif karena juga menjadi perilaku agresif untuk anak. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 Mbak Afi. Adi, tahukah kamu jam berapa pelajaran dimulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Pernyataan di atas menunjukkan posisi guru pada kontrol sebagai seret. A, B, C atau D? Pemantau. Bebas kok. Manajer atau pemantau dulu? Pemantau saya coba, repot malah. Pembahasannya adalah guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan jadi datar, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah ini kan memonitor kan, memantau, itu ngopo seperti itu. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru harus tetap memantau. Nah ini yang tidak baik, jadi tergantung sama guru nih. Ganti guru menurut mungkin sudah beda hasilnya. Nah itu ini yang sering kita alami. Nah kita sedino, orang dino mesti esok bubar. Nah seperti itu kita belum berhasil membuat anak itu mempunyai motivasi intrinsik. Kemudian pertanyaan nomor 3 Bu Niken. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah?
Pernyataan di atas menunjukkan posisi guru pada kontrol, Teman. Manajer Atau manajer. Alasannya adalah Pembahasannya adalah guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Menguatkan karakter murid, murid mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Terima kasih. Dari 3 soal tadi kira-kira teman-teman balik sendiri yang salah piro dari 3 tadi? Salah semuanya. Nah, salah aliran penghukum. Betul. Saya lanjut lagi ya untuk ada konsep 2 inti lagi. Nah, ini sudah. Lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini adalah fokus saya untuk hari ini untuk menerapkan budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Nah, ini bisa kita lihat bahwa di dalam keyakinan ada beberapa cirinya, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan dibuat tidak terlalu banyak, 3-4 nilai kebajikan, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan. Pembuatan melalui kolaborasi atau curah pendapat, dan yang terakhir adalah perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Kalau di sini secara garis besar itu sesuai dengan kondisi kelas sebenarnya. Ketika kita membuat 3 atau 4 atau misalnya 5 anak-anak juga sudah bisa memahami, yo nggak apa-apa kita buat dengan 5 nilai kebajikan seperti itu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah kelanjutan atau bagian dari budaya positif untuk penerapannya, yaitu dengan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahap untuk melakukan suatu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang kelima menanyakan keyakinan. Jadi di sini Pak, kalau pakai segitiga restitusi itu kita juga harus punya keyakinan kelas. Jadi tahapnya juga kita harus membuat keyakinan kelas dulu atau kesepakatan. Nah, ini adalah keterangan dari tahap-tahap yang akan kita lalui ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertanyaannya adalah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini pernyataan yang kita lontarkan ke anak ketika anak kita panggil duduk bareng. Terus kita ini salah satu contohnya bisa kita ungkapkan ke anak supaya menstabilkan, nek salah yo ora apa-apa, nek salah ki kabeh wong yo tahu salah. Itulah yang harus kita ucapkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kan di sini tadi perlunya kita mengetahui untuk atau menganalisa kebutuhan anak itu sebenarnya apa yang belum terpenuhi, kok iso melanggar atau nakali koncone seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang bisa kita lontarkan ke anak adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kayak ngeneng-ngenengi ya dia. Iya, kowe iki salah nih ya bahasane sing rada ora setuju. Ya, mengadungke dinengen-nenengin. Ibu saya itu enggak berkecil hati. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaannya yang bisa kita lontarkan ke anak adalah apa keyakinan kelas kita?
nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dan apa bayangan kita tentang kelas kita. Jadi di sini ada diajak untuk berpikir, nek ngene iki kowe yo kudu ngopo biar semua kebutuhanmu itu terpenuhi, apa yang harus kamu lakukan ke orang lain supaya kamu diterima sama orang lain atau sama teman, seperti itu. Jadi di sini menguatkan anak lagi kembali ke lingkungan kelasnya menjadi suatu karakter yang lebih kuat. Jadi dia punya solusi atas masalahnya sendiri sesuai dengan idenya sendiri. Guru hanya menuntun, jadi nanti keluar dari idenya anak-anak itu sendiri. Aku kudu piye ya Bu Guru, ini juga nek kelas A itu kan masih full tuntunannya, jadi yuk diarahkan seperti itu, dipancing-pancing ben itu tuh tumbuh dari anaknya sendiri, idenya sendiri, seperti itu. Karena kalau sesuatu itu tumbuh dari dirinya sendiri kan lebih awet ya, karena muncul dari dirinya sendiri. Kemudian ini adalah penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang saya laksanakan. Nanti bisa dijadikan suatu referensi pada teman-teman untuk bisa mempraktekkan atau sedikit memberikan bayangan. Kok nek ning lapangan iki kayak ngopo ya seperti itu. Bisa perlihatkan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenti Dwi Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sleman. Berikut adalah video contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid saya di sekolah. Segitiga restitusi merupakan suatu proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus bersikap terhadap orang lain. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahapan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip bahwa tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengubah pandangan guru dari stimulus respon menjadi proaktif. Guru mengenali dan memahami alasan balik tindakan murid. Berikut adalah dua contoh kasus penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid di sekolah. Kasus pertama, siang itu Hansa terlihat sedang bermain bowling. Tiba-tiba Valin datang dan mengambil mainan Hansa tanpa minta izin pada Hansa terlebih dahulu. Hansa tidak terima mainannya direbut oleh Valin temannya. Hansa marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini Hansa, tadi kan teman-teman Hansa udah cerita, katanya Hansa menjadi Valin sampai nangis. Gimana sih ceritanya? Anda pengen tahu? Buat Kansa sama Valin, pasti Kansa punya alasan kenapa bersikap seperti itu sama Valin. Ya, alhamdulillah kalau Kansa tidak melakukan perbuatan lagi dapat merebutkan Valin. Ya, kira-kira perbuatan Kansa tadi sesuai dengan keyakinan
bersikap kasar? Mau. Terus caranya gimana? Ya, terus tadi sama kalian terus ngapain? Nanti ada apa? Besok kalau ada teman yang ambil mainan kasar, kalian harus ngapain? Kita terus sama udah. Oke. Saat istirahat, Oce terlihat berlari-larian di dalam kelas. Akibatnya, banyak temannya yang mengeluh merasa terganggu saat melakukan kegiatan bermain di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini tadi kita kalau tadi kelas lari-lari. Lari-lari itu pasti menyenangkan ya Rosie. Ya, Rosie badannya sehat. Rosie tidak merasakan tapi Rosie pasti merasa ya kenapa melakukan tadi kamu main sepedanya pura-puranya di kelas itu. Iya. Baik Rosie, sudah pasti berbeda sama kamu karena Rosie sudah berusaha menjaga kesehatan dengan naik sepedanya. Kalau berlari-lari di dalam kelas ini sesuai dengan keyakinan kelas kita belum kenapa? Iya harusnya kenapa di kelas? Iya berjalan di dalam mau nggak menunjukkan sikap kepada teman-teman? Iya caranya gimana? Apa yang harus aku kalau lari-lari gimana? Merasa terganggu? Baju harus ngapain? Pintar sekali. Saya jadi tahu cara bermain di kelas, berjalan di kelas, jangan lari-lari. Jalan di kelas dengan keyakinan kelasnya. Terima kasih Bunda Wendy. Demikian tadi adalah video contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan murid yang merdeka. Murid mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi intrinsik dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Terima kasih. Salam bahagia calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi contoh, mungkin bisa memberikan sedikit bayangan buat sebenarnya teman-teman itu sudah melakukan, cuman mungkin tidak selengkap pakai 3 tahap itu. Jadi mungkin langsung, kalau saya seringnya pengalaman langsung tak takoki keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Jadi langsung sudah otomatis jawab, jaga tangan Bu Guru, berjalan Bu Guru, seperti itu. Jadi ya sudah melakukan, cuman kita tidak sadar ternyata dari teori segitiga restitusi ini, oh ternyata wis tak lakoni, cuman kita mungkin tahapnya ora urut atau mungkin hanya 1 dari 3 tahapan itu tadi. Kemudian tadi sempat disinggung tentang saya menanyakan keyakinan kelas kita apa. Nah itu saya sebenarnya sudah membuat suatu keyakinan kelas, itu sudah saya mulai dari tahun kemarin di kelas A2 itu sudah buat, dan kita kemarin sudah berjalan di kelas B2. Tapi dalam perjalanannya, karena alhamdulillahnya anak murid saya kan dari A2, tapi kan ada tambahan juga, ada Kenzi sama si Felix, dan saya lihat itu memang wah ini keyakinan kelasnya wis rapi, wis kudu diubah jadi seperti. Jadi kemarin saya buat keyakinan kelas, sebenarnya sudah bayangan wah ini kalau nggak dibuat suatu keyakinan kelas ini kesepakatannya keyakinan kita kurang untuk memberikan arahan bagi anak apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah di kelas B2. Nah ini adalah penerapan atau pengalaman saya saat
membuat keyakinan kelas di kelas B2 di tahun kedua ini. Saya Wendy Anggreni, calon guru penggerak pengantin Sleman dari Kabupaten Sleman. Berikut akan saya sampaikan dokumentasi penerapan keyakinan kelas di bawah. Keyakinan adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari kesepakatan giliran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan di kelas. Di dalam keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan dapat menentukan terciptanya suatu disiplin positif di kelas. Tujuan keyakinan kelas yang pertama adalah menumbuhkan motivasi intrinsik bagi murid untuk melakukan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin atau ketaatan tanpa ancaman maupun hukuman. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Apa keyakinan kelas? Di dalam peraturan kelas, isi biasanya rinci dan konkret, dibuat secara sepihak oleh guru dan peraturan bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan dalam keyakinan kelas, isi lebih abstrak dan universal, dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid, dan perlu mendalami keyakinan kepada murid yang berujung pada restitusi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mengadakan diskusi dengan murid untuk memberikan kesempatan menyampaikan ide tentang kelas impian mereka. Kedua adalah mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas. Ketiga, merumuskan keyakinan untuk menentukan inti nilai kebajikan. Empat, meninjau ulang kembali butir-butir nilai keyakinan. Supaya butir keyakinan mudah diingat dan dipahami murid PAUD, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah diingat. Langkah kelima adalah membuat pernyataan keyakinan. Pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana serta dilengkapi gambar yang mempresentasikan setiap keyakinan. Keyakinan kelas B2. Yang pertama ini adalah mengajarkan apa? Berdoa. Coba dibaca ini. Kapan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi anak-anak harus apa? Berdoa. Mereka bermain dengan semua teman. Jadi gimana? Harus bermain dengan semua teman. Boleh pilih-pilih enggak? Terus ini apa? Yang kedua, salam. Tanggal ketemu teman harus mengucap apa? Salam. Assalamualaikum. Bisa apa? Waalaikumsalam. Terus yang ini gambarnya baru ini ada di ini apa ini? Kontrol diri. Ada yang jaga apa? Jaga kaki. Jaga apa? Tangan. Dan ini jaga ucapan. Jaga ucapan ini. Kontrol diri. Ini keyakinan kita yang memang boleh nggak lagi jelas? Nggak boleh karena tidak sesuai dengan keyakinan kita. Yaitu kontrol diri. Yang terakhir gambar apa ini? Membuang sampah di tempat. Keyakinan kelas. Iya, yang karpet. Keyakinan kelas kita adalah kebersihan. Baca bersama-sama untuk meyakini ini untuk melaksanakan perbuatan yang baik, saling mengingatkan. Iya. Nanti kita tempel di sini. Nanti anak-anak menulis nama anak-anak di sini ya. Pakai spidol. Oke. Langkah yang keenam adalah penandatanganan keyakinan kelas. Tanda tangan merupakan bukti bahwa seluruh murid menyetujui keyakinan kelas yang telah dibuat. Di PAUD, untuk tanda tangan kami ganti dengan menulis nama murid
dan guru di poster keyakinan kelas. Dan langkah yang ketujuh adalah memajang keyakinan kelas. Dinding kelas merupakan tempat yang paling strategi untuk memajang keyakinan kelas. Tolak ukur keberhasilan pembentukan keyakinan kelas antara lain: 1. Terciptanya merdeka belajar bagi anak. 2. Murid dapat menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan. 3. Terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dan murid. Dan keempat, murid dapat menjalankan keyakinan kelas secara luas, baik di kelas maupun rumah. Dampak penerapan keyakinan kelas. Pertama, terciptanya komunikasi yang harmonis antara guru dan murid. Berikut adalah umpan balik dari murid terkait keyakinan kelas. Ini adalah akhir dari materi saya tentang penerapan budaya positif. Kemudian sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru melakukan refleksi di posisi kontrol manakah kita saat ini terhadap murid, bagaimana perjalanan kita sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi orang yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas adalah langkah awal menumbuhkan budaya positif di kelas. Sebelum saya tutup, saya minta umpan balik sebentar dari saya. Nanti tolong ditulis, nanti ada sticky note. Nanti diisi untuk yang warna pink, nanti hal yang sudah baik. Kemudian yang warna oranye, hal yang belum baik. Dan yang ketiga adalah hal yang perlu ditingkatkan saya dalam melaksanakan diseminasi ini. Nanti bisa ditempelkan di kertas yang sudah saya tempel. Pink, orange, sama hijau. Silakan yang warna pink ditulis hal yang sudah baik, kemudian orange hal yang belum baik, yang hijau hal yang perlu saya tingkatkan. Iya, Bu Ika mulai dari yang pertama ya, pink sebelah mana? Ya. Saya bacakan untuk hal yang sudah baik dari yang paling atas. Diseminasi saya tentang penerapan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Harapan saya mungkin teman-teman bisa mencoba. Ini saya sudah nyoba 2 tahun dan hasilnya sangat menakjubkan. Karena setelah saya pindah A2, B2 itu tetap jalan. Jadi ketika orang tak ini langsung keyakinan kelas nggak boleh jalan seperti itu. Anak-anak itu diajak, jadi hanya bukan sekedar tulisan keyakinan kelas, jadi memang dibuat sesuai dengan kondisi itu yang harus di naik kelasku yang ini sih diperlukan apa, kan masing-masing kelas beda, nanti bisa diterapkan. Kemudian refleksi bagi kita, bagi saya sendiri juga, bahwa saya itu banyak lebih pemantau. Jadi untuk segitiga restitusi mungkin juga belum lengkap, belum 3 tahapan, jadi langsung takon keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Tidak pernah memberikan validasi atau menstabilkan anak ketika dia punya masalah. Baik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman sudah meluangkan waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenti Dwi Anggreni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sleman. Berikut akan saya sampaikan dokumentasi penerapan keyakinan di sekolah saya. Keyakinan adalah sesuatu yang diyakini bersama,
berasal dari kesepakatan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan di kelas. Di dalam keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan dapat menentukan terciptanya suatu disiplin positif di kelas. Tujuan keyakinan kelas yang pertama adalah menumbuhkan motivasi intrinsik bagi murid untuk melakukan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin atau ketaatan tanpa ancaman ataupun hukuman. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Mengapa keyakinan kelas? Dalam peraturan kelas, isi biasanya rinci dan konkret, dibuat secara sepihak oleh guru, dan peraturan bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan dalam keyakinan kelas, isi lebih abstrak dan universal, dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid, dan perlu mendalami kembali keyakinan kepada murid yang berujung pada restitusi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mengadakan diskusi dengan murid untuk memberikan kesempatan menyampaikan ide tentang kelas impian mereka. Kedua adalah mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas. Ketiga, merumuskan keyakinan untuk menentukan inti nilai kebajikan. 4. Meninjau ulang kembali butir-butir nilai keyakinan. Supaya butir keyakinan mudah diingat dan dipahami murid PAUD, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah diingat. Langkah kelima adalah membuat pernyataan keyakinan. Pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana serta dilengkapi gambar yang mempresentasikan setiap keyakinan. Ini ada tulisan apa ini? Keyakinan kelas B2. Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah nilai kebajikan apa? Berdoa. Coba dibaca ini. Kami berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi anak-anak harus apa? Berdoa. Kemudian kami bermain dengan semua teman. Jadi gimana? Harus bermain dengan semua teman. Boleh pilih-pilih enggak? Tidak boleh. Terus ini apa? Yang kedua, ketiga, salam. Tanggal ketemu teman harus mengucap apa? Salam. Assalamualaikum. Bisa apa? Waalaikumsalam. Kalau ketemu benda. Terus yang ini gambarnya baru nih. Ada 3 ini apa ini? Kontrol diri. Ada yang jaga apa? Jaga kaki. Ini jaga apa? Tangan. Yang ini jaga ucapan. Jaga ucapan ini. Kontrol diri. Nilai keyakinan kita yang nomor 4. Boleh nggak lari-lari di kelas? Nggak boleh karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu kontrol diri. Pernah lari-lari di kelas. Ya. Yang terakhir gambar apa ini? Membuang sampah Di tempat. Keyakinan kelas. Iya, kayak kok di karpet. Nilai keyakinan kelas kita adalah kebersihan. Dibaca bersama-sama harus meyakini ini untuk melaksanakan perbuatan yang baik, saling mengingatkan. Iya. Nanti kita tempel di sini. Nanti anak-anak menulis nama anak-anak di sini ya, pakai spidol. Oke. Langkah yang keenam adalah penanda tanganan keyakinan kelas. Tanda tangan merupakan bukti bahwa seluruh murid menyetujui keyakinan kelas yang telah dibuat. Di PAUD, untuk tanda tangan kami ganti dengan menulis nama murid dan guru di poster keyakinan kelas. Dan langkah yang ketujuh adalah memajang keyakinan kelas. Dinding kelas merupakan tempat yang paling strategi untuk memajang keyakinan kelas. Tolak ukur keberhasilan pembentukan keyakinan kelas antara lain: 1. Terciptanya merdeka belajar bagi anak. 2. Murid dapat menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan. 3. Terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dan murid. Dan keempat, murid dapat menjalankan keyakinan kelas secara luas, baik di kelas maupun rumah. Dampak penerapan keyakinan kelas.
Yang pertama, terciptanya komunikasi yang harmonis antara guru dan murid. Kedua, meningkatnya motivasi belajar murid untuk membangun budaya dan disiplin positif. Yang ketiga, meningkatnya motivasi belajar murid untuk membangun budaya disiplin positif. Keempat, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Dan kelima, pembelajaran yang berpihak langsung pada murid. Assalamualaikum, nama saya senang buat keyakinan kelas menjadi tahu berbuat. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum, nama saya Kansa. Keyakinan kelasku jadi nyaman. Punya keyakinan kelas. Terima kasih Bunda. Dan ini adalah keyakinan kelas kita. Dengan memiliki keyakinan kelas, maka akan membantu proses pembentukan disiplin positif pada murid. Selamat mencoba Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.